menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya telah menjawab 46 pertanyaan, dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita menjelaskan semuanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Mas. Ikut Mas. Amankan. Lanjut. Pemirsa, setelah diperiksa lebih dari 12 jam, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akhirnya keluar setelah diperiksa di Kejaksaan Agung. Erlangga Hartarto hadir sebagai saksi di Kejaksaan Agung pada pukul 8.30 pagi tadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Senin pagi tadi. Erlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022. Erlangga tiba sekitar pukul 8.25 WIB. Dan saat ini pada pukul 9 atau pukul 21 lewat 5 menit Erlangga Hartarto telah selesai diperiksa. Jika kita hitung berarti Erlangga Hartarto diperiksa lebih dari 12 jam. Saat keluar dari Gedung Kejaksaan Agung, Erlangga Hartarto tidak berbicara banyak dan tidak menerima pertanyaan dari wartawan. Begitu pula dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan untuk malam ini. Keterangan Erlangga dalam kasus ini dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan yang tengah berjalan karena Kejagung sebelumnya telah menetapkan 3 perusahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya. Ketiga perusahaan itu yakni Welmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Kasus ini tengah disidik oleh pihak Kejaksaan Agung. Sudah bisa dimulai rekan-rekan sekalian? Dan kita saksikan bersama-sama keterangan pers dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Jadi rekan-rekan sekalian, harap tenang ya. Sudah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di Sultra yang berinisial SM, yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM, mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral, Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM, dan tersangka yang kedua adalah EPT, yaitu Evaluator RKAB pada Kementerian SDM. Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di Sultra, yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan beberapa konsorsium yang sampai saat ini sudah menetapkan 7 tersangka. Yang 2 tadi adalah dari Kementerian SDM. Saya kira itu cukup ya. Untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.
sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya, dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan, telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut, beberapa saat yang lalu, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ya. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang hendak kita cari simpul-simpulnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Depan. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Ini mempertanyakan tadi kalau bisa didetailkan yang 40-an pertanyaan itu apa saya menyangkut, apakah kan tadi sempat dijelaskan bahwa itu soal kebijakan yang bersangkutan ketahui gitu. Kalau bisa didetailkan mungkin yang bisa di-share ke media itu 40 pertanyaan itu apa saja, menyangkut apa saja dikonfirmasinya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin beberapa bertanya gitu, kenapa yang bersangkutan ini lama diperiksa begitu Pak? Beda mungkin sama 2 menteri sebelumnya yang pernah diperiksa juga di sini. Mereka agak cepat keluarnya. Ini buat Pak Kapuspen mungkin yang soal sutra itu, apakah benar sudah ada jaksa yang dicopot dari jabatannya yang diduga menerima menerima suap dari perusahaan nikel tersebut, gitu Pak. Saya jawab yang ketiga ya, pertanyaannya, bahwa dalam waktu 1 bulan yang lalu saya sudah pernah merilis terkait dengan pelanggaran disiplin berat dari oknum 3 oknum jaksa. 3 orang dilakukan pencopotan terhadap jabatan dan jaksanya. 1 orang tenaga tata usaha dilakukan penundaan pangkat. Jadi 3 orang mendapatkan hukuman yang cukup berat, disiplin berat. Yang 1 orang mendapatkan hukuman yang sedang. Ya, saya kira cukup itu ya. Saya tidak mau menyampaikan secara gamblang karena itu data yang saya peroleh dari pengawasan. Silakan Pak, lanjutkan. Terima kasih. Saya coba menjawab. Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali, teknis penyidikan, sehingga kami tidak bisa menyampaikan di sini. Namun yang jelas
inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, ya kan? Nah, kenapa baru saat ini kami panggil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi, sehingga tadi ada 3 perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka. Itu ya. Begini begini. Ada lagi pertanyaan? Maju ke depan kalau mau nanya. Ke depan dulu. Tadi angkat tangannya depan. Saya Dani Pak dari Bisnis Indonesia. Saya punya satu pertanyaan aja. Dari 46 pertanyaan itu, apakah didalami salah satunya terkait dengan nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang disebut dalam dakwaan atas nama terdakwa Wiebinanto atas nama Lin Chewe? Apakah itu didalami juga? Karena kita ketahui juga Bapak Wiebinanto ini adalah salah satunya tim asistensi dari Menko Perekonomian. Terima kasih. Ya, tentunya segala hal yang menurut hemat kami bisa membuat terang peristiwa pidananya pasti kami dalami. Ya, tentu tetap kita asasnya adalah ada tidak alat buktinya. Ya, sepanjang itu ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti akan kami dalami. Silakan yang sebelah ini tadi. Siap. Kedua pertanyaan ya. Singkat aja Pak, dari pemeriksaan hari ini, apakah sudah cukup Pak untuk memeriksa Pak Airlangga? Kemudian dari pertanyaannya tadi, apakah ada berkaitan dengan kebijakannya yang terkait ekspor CPO itu tersebut? Ya, untuk pertanyaan kedua itu sudah teknis sekali, kami tidak bisa menjawab. Untuk apakah ini sudah cukup atau belum, tentu saja setelah pemeriksaan ini kami melakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain, nanti akan kita sikapi. Begitu. Silakan yang depan. Izin Pak Ketut, Pak Tandi, saya Rohman dari Lojasis. Singkat saja Pak, terkait peranan atau keberadaan Pak Airlangga dalam pemeriksaan hari ini, dari Kejagung, regulasi atau belit hukum apa yang menjadi landasan Pak Airlangga itu patut diduga terlibat? Karena memang kan apa-apa yang dilakukan Kejagung, satu melalui fakta persidangan, kedua memang ada belit hukum atau regulasi yang memungkinkan seorang pejabat negara atau pejabat negara itu diduga patut terlibat. Sementara itu Pak, thank you. Terima kasih. Tentu saja kita, tapi saya koreksi ya, bukan terlibat. Ya, ini masih kita konfirmasi keterangannya terkait jabatan dan kedudukannya. Ya. Tentu kami harus mengetahui tentang tindakan-tindakan yang diambil, keputusan-keputusan, baik itu di dalam rapat dan sebagainya, upaya-upaya untuk mencegah, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ya, tapi kita tahu sendiri bahwa di dalam persidangan perkara yang terdahulu ternyata terbukti bahwa langkah-langkah yang diambil pada saat itu telah merugikan keuangan negara. Ya. Nah, kami mau mendalami ini, apakah ketiga perusahaan tersebut turut menimbulkan kerugian negara atau yang menikmati kerugian uang dari uang negara, dan kenapa itu bisa terjadi, itu yang tidak kami dalami. Ya, mungkin demikian. Satu pertanyaan lagi. Belakang. Dari terus. Malam
Malam Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Dirdik terkait pemeriksaan hari ini, berarti bisa ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pak Erlangga hari ini tidak ada kaitannya terkait kasus pidananya ya? Maksudnya berarti Pak Erlangga ini nggak terlibat di kasus pidana itu sendiri kan ya Pak? Itu untuk Pak Dirdik. Dan kedepannya Pak Kejagung akan memanggil Pak Erlangga lagi sebagai saksi. Untuk Pak Kapus Penkum, mau menegaskan Pak terkait pertanyaan sebelumnya dan mengkonfirmasi sekalian, apa betul bahwa jaksa di Jamintel yang bernama Ramiel J saja itu udah dicopot dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa? Dan jika iya, alasannya mungkin kenapa Pak, bisa dijelaskan lagi? Makasih. Oke, terima kasih. Saya rasa masih sangat terlalu prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya ya, bahwa ini masih penyidikan awal ya. Apakah ini tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana? Justru ini mendalami tindak pidana yang telah terbukti sebelumnya ya. Kita dalam rangka untuk mengembangkan ya. Jadi fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan kami pastikan selalu kami ikuti perkembangannya dan kami cermati. Apabila ternyata dari fakta tersebut muncul fakta hukum yang memang harus kami dalami, maka seperti Bapak Ibu kalian lihat hari ini, kita pasti dalami ya. Jadi proses masih berjalan dan itu masih kami lihat perkembangannya. Jadi mari kita tunggulah ya. Jangan buru-buru. Oke ya. Jadi pertanyaan tadi sambungan ya. Saya tegaskan bahwa yang bersangkutan yang dicopot jabatan dan jaksanya ada 3 pada saat beliau atau yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sultra. Yang kedua adalah yang dicopot adalah pada saat yang bersangkutan sebagai Swisus di Kejari Sultra. Dan yang ketiga adalah sebagai koordinator eselon 3. Ya, saya kira rekan-rekan media sudah paham itu. Bukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jamintel. Saya kira itu ya jelas ya. Saya kira itu teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Om.